tidak rela kalau 1,2 hektar untuk seorang Jokowi yang pada saat menjadi presiden tidak mempunyai prestasi apapun, hanya menyusahkan rakyat untuk kami mencintai bangsa ini. Ya, emak-emak itu adalah orang yang paling mencintai. Ya, apakah panjenengan mencintai bangsa ini? Kalau begitu jangan larang, ya. Ya, ini diumumkan kepada masyarakat, Pak. Ya. Saya Kapolsek Colomadu, Ibu. Oke, Pak. Sama Ibu. Ya. Ibu kegiatan ini tanpa izin. Oh, tidak perlu izin, Pak. Tidak perlu izin, Pak. Kami sudah memberitahukan. Ya, pada hari ini akan dilaksanakan aksi, Pak. Hari ini saya belum tahu juga. Kalau itu Bapak yang salah, kenapa nggak tahu? Ya, silakan Bapak koordinasi dengan pusat, Pak. Ya, begitu aja. Iya, Pak. Hanya itu. Ya. Rumah pribadinya siapa, Pak? Saya mau tanya. Rumah pribadinya Pak Jokowi. Oke. Pak, rumah pribadinya dari siapa, Pak? Anaknya siapa, Pak? Loh, aturan dari mana, Pak? Baik. Tolong jangan kami diganggu supaya kami tidak lama. Jangan Bapak jangan galak tadi nggak apa-apa, Pak. Ya, baik. Apa yang Bapak minta izinkan? Apa, Pak? Ibu, saya mohon jangan di sini. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ini tempat umum, pekerjaan umum, mengganggu Loh, pekerjaan. Pak, kami tidak masuk ke dalam. Bapak tidak mengganggu orang yang sedang bekerja. Bapak, tugas Bapak itu mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Polisi telah lama senantiasa represif kepada masyarakat, ya. Jangan, Pak, jangan represif. Tidak boleh represif, Pak, yo. Ini kami mencintai Indonesia. Inilah hasil kolaborasimu dengan Joko Widodo. Dia tidak mencintai kami. Dia represif. Allahu Akbar. Bapak jangan kayak begitu. Ini lawan bapaknya emak-emak. Hanya emak-emak. Hanya yang menyampaikan kebenaran. Kenapa bapak kayak begini? Jangan seperti itu, Pak. Saya tanya, kenapa Bapak dia hanya rakyatnya? Tadi siapa? Saya salut banget guys ya dengan polisi yang bertugas menjaga betapa ganasnya amukan dari emak-emak ini ya. Polisi yang tetap sabar meskipun diketahui bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh segelintir emak-emak ini itu tidak ada izinnya ya, artinya mereka kan ilegal ya melakukan demo tanpa sepengetahuan dari polsek atau polres tempat ya. Lalu kemudian ketika polisi datang untuk menertibkan mereka, mereka malah ngamuk, mereka marah-marah. Nah, untuk emak-emak yang melakukan aksi demo kemarin di Solo ya, saya sangat kasihan melihat kalian ya. Dimana ketika ibu-ibu, jutaan ibu-ibu di Indonesia ini memilih untuk diam tenang di rumah ya, fokus bekerja, mengurus rumah tangga, mengurus suami anak. Tapi kalian ibu-ibu yang hanya segelintir datang ingin merampas tanah Pak Jokowi, lalu kemudian ingin seret Pak Jokowi, mengadili Pak Jokowi. Sadarlah kalian itu hanya sedikit ya. Jadi bukan mewakili ibu-ibu Indonesia, itu mungkin mewakili sampah-sampah yang ada di Indonesia. Ini gimana ceritanya? Ya, katanya pendukung-pendukung ini cerdas-cerdas, intelek-intelek. Tapi kok adab, logika, dan etikanya hilang ini. Di mana yang mengklaim pendukung ini orangnya cerdas-cerdas, intelek-intelek, nggak kayak yang ono dungu-dungu. Tetapi ngelihat kenyataan seperti ini, logika, adab, etika nggak ada lagi. Di saat ada aparat petugas katakanlah ingin berbicara, tapi tetap aja dengan kesombongannya, dengan kecerdasannya, dengan keintelektualannya, nyerocos pakai megafon. Ini cerdas.
ini yang mempunyai adab, etika, intelektual, logika. Hargai dong. Ya, hargai. Ini gimana? Apa sih sebenarnya yang dituntut? Segitunya sampai hilang adab dan etika gitu loh. Bicara baik-baik ya, jangan pakai megapon, jangan pakai teriak-teriak begitu. Namanya sudah berhadapan-hadapan. Ini sudah berhadapan-hadapan. Pusing deh, pusing. Ada. Ada pengelolaan yang tidak benar. Bagaimana dengan 5 juta nikel yang digelapkan? Bagaimana, Pak? Mbok, mulai, Mbok. Lapo sampean ning ngono ku, Mbok? Demo ora jelas ngono ku. Terus sampean bakas utang pemerintah. Sampean arepe nyauri utang ta? Mampu ta sampean? Wong sampean bacot ing guru oleh sego sak piring emoke wangi bacot. Mulai, Mbok, mulai, Mbok. Mbok, mulai, Mbok. Lei, sing ndek mbok bento iku kono jan mulai engko dak dilebokno rumah sakit jiwa karo intel-intel iku. Pak, lebokno rumah sakit ae wong ngono-ngono ku, Pak. Cik resik kabeh lebokno rumah sakit jiwa ae. Terus sampean bakas utang pemerintah iki sampean arepe nyauri ta? Oh, piye, Mbok? Mulai, Mbok. Anak-anakmu ku lho, Mbok, keimangan mergain sing temen aja goblok-goblok ngono, Mbok melarati, Mbok. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Prabowo. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Ya. 100 hari kerja Prabowo harus menangkap Jokowi. Kalau enggak kami menggaungkan gulingkan Prabowo. Udah berapa banyak kau minum tua. Ya, petenggen gitu kau. Ya kan? Ngomongnya nggak jelas. Gulingkan Prabowo jika Prabowo. Kalau mau ngomong itu sadar dulu kau. Ya, bercermin diri dulu. Habis itu, kalau waktu kondisi mabuk itu jangan bicara. Ya kan? Macam pelawak kau jadinya. Sok menggulingkan Prabowo. Memang kau siapa? Kalian ini belaga kalian anak abah nih ya kan. Sok orang paling penting di Indonesia ini. Padahal cuma sampah masyarakat. Usahakan sama kau. Ya kan? Kau kalau ngomong itu, jangan tenggen kau. Ini berapa banyak tua kau minum. Kayak tenggen gitu kau, baru kau bicara. Pulang aja lah kau, ya kan? Kau jaga aja istri sama anak kau. Gak usah sibuk-sibuk. Gulingkan Prabowo kalau Prabowo tidak bisa menangkap Jokowi. Apa pula urusan Pak Prabowo nangkap Pak Jokowi? Memangnya salahnya apa? Jangan-jangan kau nanti ketangkul, nanti nangis kau. Kalian ini ya nggak ada kali apanya, nggak ada otak kalian memang. Ya, sok paling hebat di Indonesia ini, merintah Pak Prabowo, suruh tangkap Pak Jokowi. Kau siapa? Hah? Apa jabatan kau di Indonesia ini? Kalau memang kau rasa Pak Jokowi memang punya kesalahan, kenapa nggak kau sendiri yang pergi ke pengadilan? Ya, bawa bukti kau. Ngapain kau suruh Pak Prabowo untuk nangkap Pak Jokowi? Kan nggak masuk akal. Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu best friend forever. Jadi nggak mungkin juga ditangkap Pak Jokowinya. Pertama, Pak Jokowi tidak punya kesalahan apapun. Yang kedua, nggak mungkin Pak Prabowo nangkapnya. Berdasarkan apa? Kesalahannya di mana? Kalau ngomong itu jangan tenggen kau. Kalau ngomong itu waktu waras. Yang terhormat, Bapak adalah presiden. Mbah. Dapuramu melu demo nih nyapa. Gue nang omah ngono adang-adang, adangane anake, putune sah-sah legae. Oh iki cik nganggo bensin subsidi barang tak demo barang. Motormu tak isi bensin apa? Subsidi apa du? Lah cik subsidi rasah melu demo. Ngakon-ngakon Pak Prabowo kon ngusut Pak Jokowi. Lah kowe ora milih Pak Prabowo lho, sing tok pilih sapa? Anies ya. Ya ora. Wong milih Anies ya tak ngakon-ngakon Pak Presiden saiki. Ye. Gayamu. Wis mulai, adang. Ora usah demo. Jokowi, jangan harap Anda bisa tidur nyenyak. Begitu baik.
Woi, Ustadz Bahlul, Anda yang seharusnya jangan berharap bisa tidur tenang, bisa makan dengan enak, tidur dengan nyaman. Anda tuh siapa di negara ini? Anda tuh Ustadz apaan? Apakah Ustadz seperti itu? Mengancam orang lain, mengancam Pak Jokowi, mengancam mantan presiden. Ustadz apaan Anda itu? Anda itu cuma keturunan Yaman. Malu bos dengan jenggot Anda itu. Malu bos dengan status Anda sebagai Ustadz, malu. Kedua juga, kalau Anda mau melawan Pak Jokowi, lawan dulu rakyat yang mencintai Pak Jokowi. Malu. Bahlul, Ustadz Bahlul, tak pantas Anda dipanggil Ustadz Bahlul. Memalukan banget keturunan Yaman ini. Yang beginilah membuat keributan di negara ini. Muak banget Ustadz Bahlul. Si menampilkan hal yang buruk, maka secepatnya rezim Jokowi. Kutu kupret, yang harus dibasmi itu orang-orang seperti kalian, ya, berteriak-teriak, berkoar-koar tuh, ngomong kemana-mana, tapi nggak ada buktinya loh, ya, nggak ada faedahnya lu ngomong kayak gitu, somplak, ya. Yang ada lu pecundang, lu pecundang sampah masyarakat, pembuat onar, ya. Posisi kalian sudah terjepit sekarang, makanya kalian masih berkoar-koar, ya. Jadi kau hati-hati kau kalau di jalan, nanti kesandung batu, sakit, ya. Hati-hati, ingat kata-kata. Bolong, iki lho enak sing arep ngepung rumah Pak D Jokowi jan. Iki gatekke boleh ya. Akan ada aksi pengepungan rumah Jokowi di Solo, dan itu tentu membuat ketakutan Jokowi. Dan masa nek anu arep ngepung setiap yang salah ngepung, emang kepung-kepungan. Kepungan. Ya kalau memang punya bukti yang valid, Pak D melakukan apa yang mereka katakan, kan laporkan aja kepada pihak yang berwajib. Iya toh. Nek niate memang akan menyelesaikan, kan punya itu kan ada Refli Harun, ada Sopo, itu kan orang yang katanya tahu hukum, mana itu. Besok di Solo itu insya Allah besar-besaran, mama, ini baru mama ya, yang mau akan mengepung rumah Jokowi. Tanah, karena tanah ini adalah tanah yang diperuntukkan negara untuk memberikan fasilitas dia. Luasnya 12 hektar. Jadi kan tidak pantas orang yang sedang dituntut rakyat kok mau dibina dia buat rumah istana ini. Ini Indonesia ini harus diselamatkan. Nah, sekarang kalau yang diprotes ya terkait dengan fasilitas pemberian rumah kepada mantan presiden. Sampeane kayak Kerry, ngerti Kerry? Telat. Itu diberikan kepada semua mantan presiden. Nilainya sudah ditentukan. Kayak ngerti-ngerti ODW, kayak ini ODW ra setuju langsung gruduk. Ini negara opo? Kalau kamu nggak setuju ke dewan, ke pemerintah, itu kan ada aturannya. Dan saya tidak yakin kalau Pak D minta itu. Tidak. Karena Pak D menghargai kepada bangsa dan negara ini, yang juga sudah menghargai Pak D dengan memberikan penghargaan itu. Mestinya kan didekati dengan hati yang seles gitu. Orang ngogros. Sampai tidak itu buat tolak, punya Megawati ditolak, punya SBY ditolak, punya Habibie ditolak, punya Gus Dur ditolak, punya Pak Harto ditolak. Wani ora, kabeh parani, kabeh digeruduk. Pak Jokowi belum menempati, baru mau dibuatkan. Kalau itu sudah nempati, ayo kamu geruduk, kamu datangi. Ya, wani enggak. Halah, jan koyo-koyo. Ya tau belo, kecuali nek niate gawe apa gerakan-gerakan, move apa, ya gen dianggap ijek enek, lain cerita. Jadi selalu ngembuskan ini. Tapi ngati-ngati loh ya, ngati-ngati. Kalau apa sing disampaikan itu tidak terbukti,
iso kenek tuntutan balik. Mas lu, tuntutan balik. Nek dituntut diproses ujung-ujung apa? Maaf. Nah, ngono to. Tapi yakin Pak D itu orangnya besar hati, andap asor, lembah mana, itulah Pak D. Makanya sampean ini ada kesempatan sebebas-bebasnya itu bersyukurlah, matur nuwun dengan Pak D Jokowi ya. Kalau secara politik mau menuntut apa? Pak D Jokowi sudah gak jadi presiden, termasuk sudah clear, serah terima sudah beres. Yang meneruskan adalah yang memenangkan kontestasi pemilu, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gak hanya menang di pemilu, diuji di MK masih menang juga. Gak hanya itu, dipetunkan di pengadilan tata usaha negara masih menang. Ini kok diarahkan direcoki dari sisi apa? Menurut beliau maksud saya. Nah, kecuali kalau niatnya memang akan memberikan satu gerakan-gerakan terus yang inginnya mendistorsi Mas Gibran, karena Mas Gibran adalah masa depan bagi anak-anak milenial, pemilih pemula yang merupakan mayoritas dari bonus demografi ini. Nah, itu lain cerita. Jadi sedemikian rupa sampai 2029 itu gerak terus, mereka akan menyuarakan terus, menjelek-jelekan Mas Gibran. Harapannya nanti pas 2029 Mas Gibran namanya jatuh. Itu kalau itu lain cerita kalau itu. Tapi yang unik itu mereka yo cek aku itu yo dukung Prabowo. Lah wingi ra milih kok dukung Prabowo. Kaya cacilek kan lho, midik-midik nang pinggir. Aku yo melu kok. Aku yo apik yo ngono kae lho. Sejan. Nek menurutmu piye bolo? Wani ora mereka itu ngelaporkan resmi liyane gur bengak-bengok ning dalan? Kalau hanya demo-demo dan seterusnya, itu kan pressure ya. Itu pressure, penekanan secara sosial kan itu, untuk mendapatkan satu perhatian lebih, dan ini bisa menjadi satu masalah sosial nanti kan gitu. Nah, terus kalau ini apa? Berarti kalau ini masalah politik. Nah, kalau masalah politik ya sudah. Berarti kepentingan. Oke, boleh ya. Tetap semangat Prabowo Gibran. Mantap. Oke. Menurut saya Pak Jokowi ini sangat hebat, luar biasa guys ya. Meskipun beliau udah purna tugas, bukan lagi sebagai kepala negara kita saat ini, tetapi masih saja orang-orang fokus terhadap dirinya. Bukan hanya yang mencintai Pak Jokowi, tetapi yang membenci. Ya, termasuk emak-emak tadi yang berdemo. Mereka berdemo bukan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, tetapi untuk Pak Jokowi guys. Ya, saya nggak tahu nih entah sampai kapan mereka akan terus-terusan seperti ini. Tetapi yang pasti bahwa kita kasihan, sedih melihat mereka yang mungkin kurang kerjaan, sehingga Pak Jokowi yang sebenarnya udah purna tugas tetap mereka demo terus tiap hari. Jangan-jangan guys ya, mereka ini belum rela, belum ikhlas kehilangan Pak Jokowi. Jadi yang ada di alam pikiran mereka bahwa Pak Jokowi ini harus terus menjadi presiden ya. Makanya mereka demo terus. Kalau Pak Prabowo kan mereka bingung guys ya. Mau demo tetapi mereka udah menyadari Pak Prabowo tentu nggak sama seperti Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi lebih tenang, memilih untuk diam, makanya para pendemo ini merasa keenakan, merasa nikmat ya di zaman Pak Jokowi, bebas untuk berdemo, bebas untuk bersuara ya. Jadi mereka belum rela nih, Pak Jokowi udah pernah tugas. Makanya demo terus. Oke guys ya, kita doakan ya mudah-mudahan Pak Jokowi senantiasa sehat ya, umur panjang, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, menikmati masa tua. Dan kita doa juga untuk pemerintah kita saat ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, semoga terus menjalankan roda pemerintahan
dengan terus memajukan bangsa dan negara kita ini ya. Dan untuk ibu-ibu yang berdemo ya, teruskan Bu ya, lanjutkanlah ya. Yang kalian suarakan, apa yang kalian lakukan itu hanya sia-sia ya. Jadi daripada membuang waktu, membuang tenaga, energi, lebih baik pulang ke rumah Bu ya, urus suami Anda, urus anak-anak Anda ya, urus kebutuhan rumah tangga Anda. Itu jauh lebih bermakna daripada teriak-teriak di jalan seperti orang kesurupan ya. Cukup Nenek Tarwiyah dan Kakek Amin Rais, jangan lagi kalian. Oke guys, itu saja yang dapat saya reaksi. Sampai jumpa lagi.